Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi anak-anakku kelas 3. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang penggunaan kata tanya dalam wawancara. Pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi. Sedangkan orang yang mengajukan pertanyaan disebut dengan pewawancara. Langkah-langkah wawancara. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema adalah pokok bahasan. Yang kedua yaitu membuat daftar pertanyaan. Tujuan membuat daftar pertanyaan adalah agar kita mendapat banyak informasi saat wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun menggunakan kata tanya. Kata tanya. Tentu anak-anak masih ingat apa itu kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Apa saja macamnya? Masih ingat? Iya, yang pertama adalah apa? Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang. Kemudian yang ketiga, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Yang keempat, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Yang kelima, mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan yang keenam adalah bagaimana, digunakan untuk menanyakan keadaan atau cara. Ini adalah macam-macam kata tanya yang bisa kalian gunakan saat melakukan wawancara. Berikut adalah contoh wawancara yang dilakukan Lani dan ibunya. Kita baca bersama ya. Lani berkata, "Bu, apa yang ibu tanam itu?" Ibu menjawab, "Ibu sedang menanam tanaman anggrek, Lani." Kemudian Lani bertanya, "Bagaimana cara menanam anggrek, Bu?" Ibunya menjawab, "Pertama, sediakan pot bunga dengan ukuran sedang. Isi pot dengan media tanam seperti pecahan batu bata, sabut kelapa, dan tanah yang sudah dicampur dengan pupuk. Setelah itu, letakkan bibit di dalamnya." Bagaimana cara kita merawat tanaman anggrek, Bu? Letakkan tanaman anggrek di tempat yang lembab. Siram secara teratur, tapi jangan berlebihan karena akan membuat tanaman menjadi tidak subur. Kemudian Lani mengucapkan, "Terima kasih, Bu, untuk penjelasannya." Ini adalah contoh wawancara Lani dan ibunya tentang cara menanam dan merawat tanaman anggrek. Kata tanya yang dipakai Lani yaitu kata apa dan bagaimana. Di situ Lani menanyakan 3 pertanyaan. Antara lain apa yang ibu tanam, kemudian bagaimana cara menanam tanaman anggrek, dan bagaimana cara merawat tanaman anggrek. Yang harus anak-anak ingat ketika melakukan wawancara adalah gunakan bahasa yang santun dan jangan lupa ucapkan terima kasih ketika sudah selesai melakukan wawancara. Menentukan posisi bilangan caca pada garis bilangan. Bilangan caca dapat dituliskan dalam sebuah garis bilangan secara berurutan. Perhatikan contoh garis bilangan berikut. Ini adalah garis
bilangan. Di sini, semakin ke kanan letak suatu bilangan, nilainya akan semakin besar. Jadi ini diurutkan dari yang paling kecil ya, 0, 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Menghitung hasil penjumlahan menggunakan garis bilangan. Penjumlahan dihitung dengan cara membuat dua tanda panah di atas garis bilangan sesuai bilangan yang dijumlahkan. Hasil penjumlahan diperoleh dengan melihat bilangan yang sejajar dengan ujung panah terakhir. Berikut contohnya, tentukan hasil dari 4 ditambah 5 menggunakan garis bilangan. Jadi di sini contohnya garis bilangannya. Nah, kita pertama buat garis panah untuk bilangan 4 ini. Jadi ini adalah dari 0 ke 4. Begitu ya, ini adalah 4. Nah, kemudian karena ditambah 5, jadi kita lanjutkan di sini. Dari 4 ini kita jalan banyak 5, jadi 1, 2, 3, 4, 5, berarti sampai sini. Buat garis panah lagi sampai 5 gitu ya, jadi ini adalah 5. Berarti hasilnya adalah yang sejajar dengan ini. Ujungnya ini adalah yang ini. Nah, ini berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Contoh lain, tentukan hasil dari 9 ditambah 5 dengan garis bilangan. Caranya, ini garis bilangannya ya. Oh, terus. Nah, karena 9 ditambah 5 berarti ini panah 9. Di sini sampai sini 9. Ya, kemudian lanjutkan 5. Berarti ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai panahnya. Ya. Ini 5. Berarti hasilnya adalah yang ini. Yaitu 14. Jadi 9 ditambah 5 hasilnya adalah 14. Menyelesaikan masalah penjumlahan menggunakan garis bilangan. Sebelum menyelesaikan soal, bacalah soal dengan cermat. Setelah membaca soal, buatlah kalimat matematikanya. Selanjutnya, kita dapat melakukan penyelesaian dengan menggunakan garis bilangan. Berikut adalah contoh masalah penjumlahan. Rudi mempunyai 10 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Berapakah kelereng Rudi seluruhnya? Nah, penyelesaiannya di sini adalah penjumlahan ya, karena ditanya adalah kelereng Rudi seluruhnya. Jadi ini ditambahkan dengan yang ini. Jadi kalimat matematikanya adalah 10 ditambah 3. Nah, kita coba selesaikan dengan garis bilangan. Ini adalah garis bilangannya. 10 ditambah 3. Jadi kita panah dulu ke 10 ini ya. Kita buat panah garis panah ke 10 ya. Lalu kemudian ditambah 3, berarti 1, 2, 3, berarti sampai sini. Kita buat lagi panah mulainya dari 10 ke sini. Itu ini 3 ya. Nah, hasilnya adalah yang ini, angka di garis bilangan ini, yaitu 13. Jadi hasilnya 10 ditambah 3 sama dengan 13. Jadi kelereng Rudi seluruhnya adalah 13.